Bahkan warga untuk mendapatkan nomor antrian harus antri dari jam 6 pagi, Bu. Jam 6 pagi, padahal vaksinnya dibuka jam 8 pagi baru dimulai. Luar biasa itu antusiasnya. Di salah satu sentra vaksin di wilayah Matraman, tepatnya di SMA Negeri 22 Jakarta Timur. Di sini selain pengawasan terkait dengan program vaksinasi untuk anak, juga kita akan keliling sekolah untuk melihat bagaimana penyiapan pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Namun, fokus dari video ini memang kita akan berbicara program vaksinasi. Di sebelah saya sudah ada Ibu Kepala Sudin, ya, Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Timur wilayah 1 ya, wilayah 1 Ibu Linda. Dan kita akan ngobrol juga dengan Kepala Puskesmas, juga dengan Pak Camat, dan ternyata hadir juga Pak Lurah ya. Nah, sebelum obrolan ini jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita akan mulai ngobrol tentang program vaksinasi anak ya di DKI Jakarta. Bu Linda, terima kasih waktunya ya. Terima kasih Bu Retno. Iya, nih teman lama, udah lama juga nggak ketemu kena pandemi ya Bu. Ya. Tak kenal maka tak sayang, mungkin Ibu harus memperkenalkan diri dulu. Ya. Nama Ibu, jabatan Ibu, kemudian kalau di wilayah ini apakah program vaksinasi juga melibatkan misalnya struktur panitia dan lain-lain. Silakan ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Betul Bu Retno, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Linda Romauli Siregar, pada saat ini bertugas sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Dr. Ita Anggraini, tepatnya sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Matraman. Sekarang kita berada di lokasi salah satu sentra vaksinasi Kecamatan Matraman di SMA 22, di mana kita melakukan vaksinasi untuk anak sekolah 12 sampai 17 tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua. Saya Andriansa, Camat Kecamatan Matraman. Barangkali sudah bertugas di Kecamatan Matraman per tanggal 29 September 2019. Sebelumnya sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Jadi sebelumnya saya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi DKI Jakarta sebagai kepala bidang. Alhamdulillah mendapatkan amanat baru, mudah-mudahan dibantu oleh seluruh jajaran di kelurahan bisa mengemban amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya, saya kalau dari Bapeda tuh orang ini berkualitas. Makanya terpilih kemudian menjadi camat. Nah, sekarang Siap. Pak Lurah, monggo Pak Lurah silakan kenalkan dulu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Setiawan, saya Lurah Hutan Kayu Selatan sejak tanggal 25 Februari 2019. Oke. Sebelumnya saya bertugas di Kecamatan Cipayung sebagai Kasubag Umum. Hari ini kita akan berbicara masalah vaksin di Jakarta Timur 1 khususnya. Kami mempunyai 19 sentra vaksin di Jakarta Timur 1, tersebar di semua kecamatan. Kami punya 5 kecamatan, tersebar di 5 kecamatan. Kebetulan untuk sentra vaksin Jakarta Timur 1, semuanya berada di sekolah, Bu. Jadi kami pusatkan di satu sekolah, lalu nanti sekolah-sekolah terdekat akan datang ke sekolah tersebut. Tentu saja kami mendapatkan jadwal itu, kami mendapatkan jadwal dari puskesmas. Jadi kami tentu saja akan nurut kepada jadwal yang diberikan oleh puskesmas, karena nakes yang akan melaksanakan vaksin itu tentu saja adalah dari puskesmas itu sendiri. Untuk saat ini di Jakarta Timur 1, update ini pada hari Senin yang lalu, yang sudah tervaksin khusus untuk pelajar di Jakarta Timur 1 sebanyak 66.100. Lalu saat ini karena kita berada di SMA Negeri 22 Jakarta, di sini juga sudah mulai dari tanggal 13 Juli kemarin
13, 14, 15, 16 dan tanggal 19 hari ini adalah hari ke-6. Hari ke-6 yang sudah divaksin di sini sejumlah 1092 orang. Ini ada berapa sekolah tadi Ibu bilang kalau yang di sini? Kalau yang di sini hari ini yang divaksin adalah SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 40. Oke. Jadi ada 2 sekolah. SMK ya, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 40. Iya. Nah, itu divaksin di SMA Negeri 22. Jakarta. Nah, kalau tiap hari berapa Bu data selama seminggu ini berapa? Baik. Rincian. Untuk tanggal 13 Juli kemarin yang divaksin adalah siswa dari SMA Negeri 22 sendiri sebanyak 290. Oke. Lalu hari Rabu tanggal 14 Juli yang divaksin adalah siswa SMA 31 sebanyak 158. Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juli yang divaksin adalah siswa SMP Negeri 7 yang kebetulan juga nggak begitu jauh dari sini sebanyak 287. Oke. Lalu pada hari Jumat yang lalu tanggal 16 Juli ada 3 sekolah yang hadir di sini, yaitu SMA 31, SMA 22 sendiri, SMP 7 sebanyak 281. Lalu pada hari Senin yang lalu memang kami sedikit agak meleset, yang datang itu yang hadir untuk divaksin adalah 76 siswa dari SMA Negeri 31 Jakarta. Oh, dari SMA 31. Melihat data ini sebenarnya Bu Retno, kami masih harus push terus ini anak-anak supaya mereka benar-benar dengan sadar merasa perlu untuk divaksin, karena dengan vaksin ini sendiri adalah persiapan kita nanti untuk PTM. Oke. Sehingga nanti kita berharap nanti dengan anak-anak divaksin kita lebih yakin untuk mulai secara membuka sekolah ya. Membuka sekolah. Oke. Gitu, Bu Retno. Ya, karena herd community atau kekebalan komunitas itu ketika sebuah komunitas itu sudah populasinya sudah divaksin sebanyak 70%. Kalau jumlahnya seperti tadi Ibu Linda ungkapkan, misalnya salah satu sekolah yang baru 76 ya Bu ya? Ada 76 ya. Maka itu tentu tidak mungkin jumlahnya 70% ya. Jadi kalau anak-anak Anda ingin ya, ini ayah bundanya nih, kalau anak-anaknya ingin sekolah pembelajaran tatap muka dan anak-anaknya juga menginginkan, maka seharusnya harus didorong untuk vaksinasi. Ya, dan ini udah nggak ngelihat KTP dan tempat tinggal, yang penting bahwa Anda punya anaknya ada di KK. Kalau yang sudah 17 tahun dia punya KTP, tunjukkan itu saja dan bisa divaksin dimanapun ya. Artinya Pemprov DKI sudah berupaya. Ini berarti antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan memang ada sinergi ya Bu? Betul sekali. Itu mekanismenya seperti apa Bu? Sinerginya pembagian tugas di pendidikan apa yang dilakukan? Oh ya, kami memang beberapa kali rapat sudah mempersiapkan semuanya. Jadi schedule biasanya kami dapatkan dari Dinas Kesehatan. Lalu ketika mereka memutuskan di satu tempat, kami akan mendorong nanti. Jadi siswa mana yang akan kami kirim ke sentra vaksin, nanti yang mengatur adalah dari Sudin Pendidikan. Nanti kan kami sampaikan ke sana, kami atur juga sekolah terdekat. Ketika di satu tempat kami merasa sudah jenuh dalam arti sekolah terdekatnya sudah habis, kami nanti akan minta kepada pihak puskesmas untuk pindah ke sentra lain. Supaya tidak terlalu jauh datangnya siswa dari lingkungan rumahnya ke sentra vaksin. Oke, berapa Bu nakes yang di sini, yang bertugas hari ini di sini ya, di SMA Negeri 22 ini? Ya, baik. Kami menurunkan satu tim vaksinasi terdiri dari 15 orang. Oh, banyak juga ya? Ya, ada admin, oke. Kemudian ada dokter untuk yang bagian screening. Oke. Kemudian ada juga yang memang untuk suntiknya, untuk vaksinasinya. Kemudian ada yang untuk observasi dan ada korlap. Korlap khusus untuk mengatur keberlangsungan proses vaksinasi supaya berlangsung dengan lancar, seperti itu. Oke. Ada 15 orang. Yang diobservasi tadi berarti bagian adminnya tadi ya? Adminnya, betul. Yang rata-rata tenaga kesehatannya itu berada tadi di posisi screening dan yang nyuntik ya? Betul sekali. Oke. Jadi satu tim itu terdiri dari 15 orang. Luar biasa ya, banyak sekali. Ya, dan ini bertugas full ini. Saya rasa sebulan ini ya Bu ya. Ya, kami mengupayakan lah, karena kuota kami untuk di sini adalah 300 orang yang memang kita berupaya untuk, kalau memang tercapai 300, kita sudah hitung-hitungan, saya harus menurunkan satu full tim. Oke, ya. Itu. Berarti betul-betul diperhitungkan tadi ya, seperti apa harus full timnya itu jika berapa ratus orang yang memang akan divaksinasi. Jadi
ini koordinasi, berarti ada sinergi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan ya Bu ya. Nah kalau Dinas Kesehatan sendiri berarti seperti Ibu tadi, selain menyiapkan tadi ya, tim tadi sebenarnya apa Bu yang penyiapan sebelum pelaksanaan program vaksinasi seperti di SMA Negeri 22 ini? Baik, terima kasih Ibu. Intinya sebelum ada sentra vaksinasi di SMA 22, kami awalnya sebenarnya sudah menjalankan kegiatan vaksinasi itu dari awal, dari arahan pemerintah ya Bu ya, mulai dari bulan Mei. Bulan Mei, ya, okay. Bulan Mei tahun 2021. Saat ini di Kecamatan Matraman ada 4 sentra vaksin. Selain di 22 ya Bu ya, ada di Gramedia Matraman, ada di SMP Negeri 7, kemudian ada di SMA Negeri 31, dan terakhir di SMA Negeri 22. Sebelum di sini kami sudah jalan di 3 tempat sentra. Sebelumnya kami memenuhi peserta dari kalangan umum, yaitu dari awalnya dari mulai usia 18 plus ya, 18 tahun ya, 18 ke atas. Kemudian arahan dari pemerintah harus bisa melakukan vaksinasi di usia 12 sampai 17 tahun. Nah, artinya kami melakukan menerima peserta vaksinasi 12-17 tahun di 3 sentra tersebut. Kemudian akhirnya saya berkoordinasi dengan Kasudis Pendidikan, Bu Linda, untuk bagaimana kita mengefektifkan vaksinasi untuk sasarannya anak yang bersekolah di wilayah Matraman. Nah, saya baca dulu ya catatan saya ya Bu ya. Jumlah ya siswa-siswi se-Matraman untuk usia 12-17 tahun ada 7.487 orang. Nah, sedangkan jumlah remaja seluruh Matraman itu ada 17.153 orang, berarti ada juga yang di luar yang bersekolah. Hampir 25 ribuan gitu ya. Betul. Nah, jumlah tervaksin yang sudah by Piker, kami ada namanya Piker ya Bu ya. Apa itu? Jadi merupakan suatu sistem sebenarnya. Sistem itu yang mengelingnya ke Kemenkes ya, ke Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan dapat data sebenarnya sudah berapa persen sih yang sudah tervaksin khususnya itu seperti menginput ya? Seperti menginput data? Jadi kan Ibu lihat tadi ada ada teman-teman kita yang melakukan proses penginputan. Itu harus dilakukan Ibu, tidak bisa manual. Dan itu ngelink ke Kemenkes langsung? Betul, supaya nanti setiap sore sudah ada catatan yang masuk, berapa capaian yang sudah didapat oleh Kecamatan Matraman. Capaian kami total sudah 78,78%, Bu. Hampir 80-an ya. Kalau dari usia 12 tahun sampai lansia ya Bu ya. Iya. Itu. Tapi untuk anak beda lagi nih ya. Untuk anak, tadi saya kan katakan bahwa jumlah remaja Matraman ada 17.153. Yang sudah tervaksin by Piker, catatan di Piker ada 6.934 orang. Masih banyak PR-nya. Masih banyak. Ya. Nah, jumlah siswa Matraman tadi ada 7.487 orang. Yang sudah tervaksin di SMA 22 ini dari tanggal 13 Juli kemarin baru 955 orang. Butuh penggerakan. Butuh penggerak ya. Betul. Jadi ini salah satu kendala yang harus diselesaikan bersama ya. Sebenarnya kami sudah dapat form ya Bu ya, yang sekolah mana yang mau divaksin, kuotanya berapa. Seperti itu. Kami sudah dapat listnya sampai jadwal sampai bulan Agustus. Sampai Agustus? Ya. Oh, berarti rata-rata kuota sekolahnya ini kemudian kuotanya sekitar 300. Berarti kan saya sudah memikirkan tim saya yang harus turun berarti harus full tim. Vaksin yang harus keluar adalah sekian. Iya. Maka itu kita perlu kerjasama lagi Bu. Mungkin kerjasama bagaimana saya menyediakan SDM sama logistik, logistik dalam arti vaksinnya, betul. Kemudian dan tenaganya ya, SDM. Kemudian dari pihak Dinas Pendidikan, mohon bisa mendorong Bu, memaksimalkan anak-anak ini ya, jumlah yang akan divaksin, sehingga kuota yang tersedia 300 itu bisa terpenuhi. Sebenarnya gini Bu, kami juga menyediakan buffer Bu.
Jikalau yang datang lebih dari 300. Oh, memang sengaja di setiap sentra kami siapkan lebih 50 dosis lah. Sehingga kalau yang datang ada lagi 50 orang, jadi 350, kami masih bisa mengupayakan itu. Oke. Kami selalu sedia buffer, karena kan kami tidak bisa menutup kemungkinan bahwa peserta itu akan bludak, Bu. Iya. Sehingga kami sediakan. Seperti itu, semua di sentra di saya seperti itu, Bu. Sudah ya, jadi memang sebenarnya pembagian tugasnya udah jelas ya. Jelas, Bu. Tetapi memang tinggal optimalisasi lah, Bu. mendorong orang untuk datang bersedia divaksin itu ya. Nah, harapan Ibu sendiri gimana nih? Selain tadi ya mendorong, tentu diperkuatkan dengan cara apa, terus apa lagi sebenarnya? Jadi melihat dari beberapa sentra vaksin yang kami sudah siapkan, memang kami harus akui masih harus ada yang kami evaluasi. Dalam hal ini kami juga masih sedang belajar juga, kenapa sih ada sentra vaksin di mana siswanya tidak maksimal. Ini menjadi bahan pembelajaran juga bagi kami, berarti kami pun sosialisasi harus lebih gencar lagi, baik kepada orang tua lewat para lurah dengan para kecamatan juga. Lalu untuk siswa sendiri, kami harus yakinkan betul ini siswa, bahwa vaksin itu tidak perlu ditakuti, bahwa dengan melaksanakan vaksin, itu sudah mendukung program pemerintah, khususnya untuk Dinas Pendidikan, karena dengan 70% minimal siswa itu divaksin, kami mungkin akan lebih berani lagi nanti untuk mulai secara pelan-pelan untuk membuka sekolah untuk tatap muka, tentu saja untuk setelah melewati beberapa evaluasi demikian. Ya. Oke. Jadi gini, Bu, kita sama-sama berusaha untuk mensukseskan program vaksinasi, karena ini satu-satunya jalan untuk meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Kita inginkan kenapa? Karena supaya segera kasusnya turun ya, Bu ya, segera semua dapat kekebalan, sehingga minimal yang sudah tervaksin itu tidak lagi akan terinfeksi COVID. Ya. Kalaupun terinfeksi COVID, gejalanya lebih ringan atau gejalanya akan lebih ringan. Seperti itu. Nah, itu harapan dari Dinas Kesehatan yang turun ke kami juga dari Puskesmas itu. Jadi kami mengupayakan bagaimana bisa mensinergikan hal tersebut, keinginan tersebut dengan lintor, Ibu. Dengan lintas sektor. Ya kan, kami dari sisi SDM, kami dari sisi logistik, kami siap insya Allah. Walaupun sebenarnya, Bu, intinya di awal-awal kemarin di bulan Juni banyak SDM kami yang terpapar COVID ya. Tapi kami juga sudah mengupayakan untuk menjalin kerjasama dengan PMI, Ibu, kemudian dengan rumah sakit untuk permintaan bantuan SDM, kemudian dengan beberapa institusi pendidikan seperti ada Poltekkes, itu ada beberapa yang bisa membantu kami, Bu. Nah, kemudian juga ada beberapa tenaga tambahan seperti ada dari CPNS dari Dinas Pendidikan, Bu. Sama Bina Marga membantu kami. Membantunya apa kalau itu mereka? Dari sisi admin, Bu. Admin. Kami lakukan OJT, on job training ya, Bu ya. Mereka langsung terjun ke lapangan, mereka lihat kerja admin kami, siap terjun, Bu. Apalagi mereka CPNS, Bu, pinter-pinter, masih muda. Biasanya juga nggak gaptek biasanya sangat ini. Udah tinggal ngadepin laptop, lihat sekali kerjaannya, jalan. Langsung. Artinya kita benar-benar terbantu dalam hal SDM, Bu. Dan sinergi ini yang harus terus dioptimalkan Betul. Itu, Bu, yang inginkan sebenarnya. Apalagi yang untuk anak-anak ya, Bu ya, karena kita memang lagi posisinya untuk vaksin 12-17 tahun. Ayo, jangan takut untuk vaksin. Gitu loh. Memang tujuannya adalah kita berusaha untuk meningkatkan herd immunity. Udah nggak ada lagi untuk kekebalan kelompok. Intinya. Ini pilihan yang memang harus dilakukan. Memang harus dilakukan. Baik, sekarang kita mau tanya nih, Pak Camat, apa sih sebenarnya kendalanya nih? Kan tadi udah dengerin nih sebagai pemasok orang yang mau divaksin, Sudin Pendidikan, sebagai penyelenggara dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang membantu proses vaksinasi, tadi Dinas Kesehatan lewat Puskesmas. Nah, kalau Pak Camat sendiri dengan Pak Lurah ini tugasnya apa? Mulai dari Pak Camat, monggo.
Baik, kami barangkali sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan itu secara kewenangan atributif, camat mempunyai tugas mungkin sama dengan teman-teman lurah, yaitu selaku koordinator, pembina dan pengawasan seluruh kegiatan aktivitas urusan-urusan baik itu yang sifatnya pemerintahan umum maupun wajib yang barangkali menjadi lingkup dan tugasnya kecamatan. Nah, terkait dengan vaksinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tadi, artinya teman-teman lurah kita punya undang-undang 29 juga ya. Kemudian kita juga kalau terkait dengan vaksinasi kita ada Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang vaksinasi, di mana di situ sudah dibagi habis apa yang menjadi tujuan, kemudian target, sasaran dan lain sebagainya. Nah, kami barangkali selaku aparat jajaran di kewilayahan tentunya membantu memaksimalkan terkait dengan misalkan sosialisasi. Kami dengan teman-teman Satgas Covid di tingkat kelurahan, RT, RW, kemudian seluruh kader dan tokoh masyarakat mensosialisasikan program-program vaksinasi, di mana di wilayah Kecamatan Matraman ada kurang lebih 139 target capaian vaksinasi berdasarkan PIKer. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapuskesmas, target capaian vaksinasinya mungkin sekitar 75% kalau berdasarkan PIKer, karena memang secara data juga banyak juga warga Matraman yang barangkali beraktivitas intinya ada di Matraman, dan kita lakukan proses vaksinasi juga. Sosialisasi sudah, kemudian pengerahan juga, edukasi juga sudah, asesmen juga sudah dibantu oleh teman-teman puskesmas dan jajaran terkait. Dengan tokoh-tokoh masyarakat juga sudah, kemudian membentuk agen-agen sosialisasi sebagai pelaku-pelaku edukasi juga sudah. Kemudian ya kendala pasti di lapangan juga banyak dihadapi, dari mulai informasi maupun berita-berita yang barangkali non kontraproduktif, yang sifatnya kontraproduktif yang barangkali diterima oleh masyarakat, karena sekarang zamannya sudah digital informasi. Nah, ini kita juga perlu ada kontrainformasi yang benar. Jadi kita juga memastikan informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat bisa benar-benar informasi yang memang dikeluarkan oleh Satgas Covid terkait. Kemudian juga memang sosialisasi berarti melibatkan lurah. Pasti kita melibatkan, karena kalau tugas kan camat dengan lurah kan hampir-hampir sama ya Bu, gitu kan. Tadi kan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Nah, jadi kita melibatkan teman-teman kelurahan, teman-teman RT, RW, semua tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan. Baik yang sifatnya. Sosialisasi itu bentuknya gimana Pak? Karena sekarang memang untuk sifatnya tatap muka juga harus dibatasi gitu kan. Jadi kita menggunakan media yang sifatnya digital informasi, kemudian melalui WA group yang ada, kemudian juga melalui mobil keliling juga kita ada mobil sehat tingkat kelurahan kecamatan menggunakan mobil-mobil Satpol PP, mobil-mobil kelurahan. Intinya semua aset-aset yang ada di Pemprov DKI Jakarta yang bisa bersuara pakai toa kita pakai, termasuk kendaraan-kendaraan TNI Polri yang barangkali secara masif kita laksanakan. Jadi termasuk menggunakan toa-toa pengeras suara masjid atau tempat-tempat ibadah di lingkungan masyarakat kita berdayakan. Setiap pagi mungkin kalau Ibu hadir jam 8 sampai dengan jam 9, seluruh kader-kader Jumantik, kader-kader Dasawisma, PKK bergerak barangkali ke wilayah menggunakan alat pengeras suara yang ada untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19. Luar biasa ya, berarti emang betul-betul nggak mudah ya menyadarkan masyarakat lewat sosialisasi begitu banyak tadi ya. Betul sekali Bu. Dan itu mungkin tadi ya Bapak bilang pencapaian targetnya masih kurang juga ya, walaupun sudah sedemikian rupa melakukan sosialisasi tadi ya. Bahkan orang yang mungkin rumahnya nggak di sini tapi beraktivitas banyak di sini juga divaksin ya. Yes, selain itu juga kendalanya juga mungkin tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman dari Puskesmas. Karena seiring dengan waktu, kita di awal ada sentra vaksin itu ada yang sifatnya statis dan dinamis. Statis itu di tempat-tempat fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas kelurahan, kecamatan, kemudian rumah sakit jantung Jakarta, kemudian juga ada klinik-klinik ada, kita gunakan sebagai sentra vaksin yang sifatnya statis. Kemudian sentra vaksin dinamis yaitu yang sifatnya mobile mendekatkan kepada masyarakat. Nah, ketika dibuka sentra vaksin yang sifatnya statis, seiring dengan waktu banyak tenaga nakes kami juga yang terpapar, sehingga dilakukan proses pola redistribusi pelayanan vaksinasi. Jadi semua vaksinasi yang sifatnya statis kita tutup tuh Bu. Kita tutup, akhirnya kita cuma punya ada 4 sentra vaksin termasuk SMA 22 ini. Nah, ini yang barangkali dengan jumlah penduduk Matraman hampir mencapai 200 ribuan gitu kan. Nah ini pekerjaan rumah buat kami
dengan tingkat capaian yang rendah. Makanya kami berharap melalui program ini teman-teman dari jajaran pendidikan bisa mendorong para muridnya, pesertanya untuk hadir secara dengan prokes yang ketat. Ya, Bu. Ya, betul-betul memang ini ya dibutuhkan dukungan betul ya dari Dinas Pendidikan ya dalam hal ini dengan sekolah ya. Ya, karena memang sekolah ini pintu masuk ke orang tua gitu ya. Dan orang tua bisa nyuruh anaknya ya. Kita berharap nih ya. Jadi sudah maksimal pada level camat apa yang harus dilakukan. Nah, tinggal mitra ya. Mitranya Dinas Pendidikan dan Sekolah semoga bisa mendorong. Nah, Pak Lurah nih, tadi kan ada cerita menarik nih. Mungkin Pak Lurah harus nyerita ini ya. Silakan, Pak. Baik, Ibu. Mungkin ini terkait dengan agak keras lagi atau gimana suaranya? Terkait agak naik. antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi di sentra vaksin yang ada di SMA 31, Bu. Beberapa waktu yang lalu pada saat awal sentra vaksin dibuka, sempat terjadi penumpukan karena warganya sangat antusias untuk ikut vaksin. Jadi ada berkerumun ya? Iya, Bu. Dari kota 300 pun akhirnya pernah kita tambah sampai ke angka 350 sampai 400. Bahkan warga untuk mendapatkan nomor antrian harus antri dari jam 6 pagi, Bu. Jam 6 pagi, padahal vaksinnya dibuka jam 8 pagi baru dimulai. Luar biasa itu antusias. Nah, terus? Ya, mau nggak mau kita harus mengatur bagaimana mekanismenya agar warga tetap menaati prokes yang ada. Kita atur baik warga yang menumpuk ini kita arahkan buat besok pagi datang lagi dengan waktu yang telah ditentukan oleh kita. Oh, jadi memang antusias warga tinggi ya? Iya. Dan itu pasca ini ya, melonjaknya kasus? Pasca melonjaknya kasus di DKI. Oke, jadi orang mulai punya kesadaran untuk membangun kekebalan diri ya. Memang makan buah, makanan bergizi ya, dan lain-lain itu, olahraga, berjemur itu bagus ya, tapi tidak menggantikan vaksin ya. Artinya orang tetap harus divaksin gitu ya. Dan ini lurah dengan camat sudah berusaha. Bapak Ibu tuh tinggal datang aja gitu ya, datang ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua tinggal mengajak putra putrinya ya. Oke, demikian satu lagi kali, Bu. Kita mungkin satu lagi ya, artinya kita sekarang kondisinya sedang dalam kondisi extraordinary gitu. Artinya saya juga sudah dorong ke teman-teman jajaran termasuk lintas sektor. Ketika kondisinya extraordinary, ayo kita mengambil tugas dan peran tanggung jawab yang sama, tidak hanya di level pemerintahan daerah, tetapi ayo warga masyarakat mengambil tanggung jawab yang besar yang sama untuk vaksin. Ayo mari kita hadir, ambil haknya, ambil tanggung jawabnya, hadir barangkali sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditetapkan oleh Kelurahan. Mari peran dan tanggung jawab itu kita terapkan sama-sama, tetap semangat, tetap jaga stamina, tetap jaga mental, dan tetap jaga intelektual kita. Demikian, terima kasih. Oke, ya itu harapannya ya. Jadi datangi sentra-sentra vaksin, datangi tempat-tempat, bayangkan ya. Tadi Pak Camat sudah cerita juga ya, tenaga nakes banyak yang terpapar, sehingga kemudian banyak juga yang tadi sentra yang sifatnya tetap sampai ditutup gitu ya. Itu kan artinya semua sudah berkorban. Jadi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Anda tinggal datang ke lokasi-lokasi itu, segera vaksin diri Anda untuk hal yang terbaik ya, untuk kepentingan terbaik bagi Anda semua. Oke, demikian wawancara kita, dan sebelumnya terima kasih nih ya. Sama-sama, Ibu, sehat semua. Oke. Nah, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan ikuti terus percakapan pembicaraan kita terkait dengan isu anak dan juga isu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.